kelompok 1 kelas D yang akan mempresentasikan chapter 2 dari EMP. Perkenalkan, nama saya Dara Latifah Zahra, presensi 1 dengan NIM F03250006. Perkenalkan, saya Devita Rahel Olivia dengan absen 2 dengan NIM F03250007. Perkenalkan, saya Ibrahim Sundanisa dengan nomor presensi 3 dan NIM F032501. Perkenalkan, saya Arus Nugara Putra dengan presensi 4 dan NIM F03250017. Kenalkan, saya Zulfa Alianza Rizky dengan nomor presensi 24 dengan NIM F03252007. Selamat menyaksikan semuanya. Dalam chapter ini, saya akan menjelaskan tentang dua peran ekonom, yaitu ekonom sebagai ilmuwan dan ekonom sebagai penasihat kebijakan. Yang pertama yaitu ekonom sebagai ilmuwan. Ekonom sebagai ilmuwan artinya seorang ekonom berusaha menjelaskan bagaimana dunia ekonomi bekerja. Yang berarti ekonom tidak hanya berpendapat atau memberi saran, tetapi menggunakan metode ilmiah seperti mengamati peristiwa ekonomi, mengumpulkan data, membuat asumsi, lalu menguji teori untuk menemukan hubungan sebab akibat dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, seorang ekonom ingin mengetahui mengapa harga cabai di suatu daerah naik. Ekonom akan mengamati dan meneliti terlebih dahulu berbagai faktor penyebabnya, seperti biaya transportasi, jumlah impor, dan cuaca. Dalam hal ini, ekonom bertindak sebagai ilmuwan karena ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Melalui model-model seperti circular flow dan PPF, ekonom dapat menjelaskan bagaimana keputusan ekonomi dibuat, bagaimana sumber daya dialokasikan, serta bagaimana perubahan kebijakan, teknologi, atau sumber daya mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Yang kedua yaitu ekonom sebagai penasihat kebijakan. Peran ekonom sebagai penasihat kebijakan adalah membantu pemerintah, lembaga, atau organisasi dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau sebagai ilmuwan ekonom menjelaskan apa yang terjadi, maka sebagai penasihat kebijakan, ekonom berfokus pada apa yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, memberi saran berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Ekonom menggunakan data dan teori yang telah diuji untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa menaikkan pajak terlalu tinggi dapat menurunkan investasi, maka ekonom menyarankan agar pemerintah menyesuaikan tarif pajak agar tetap seimbang. Yang kedua, membedakan antara pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang menjelaskan fakta atau apa adanya, seperti jika harga BBM naik, konsumsi akan menurun. Pernyataan normatif yaitu pernyataan yang memberi saran atau nilai, seperti pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM. Sebagai penasihat kebijakan, ekonom banyak membuat pernyataan normatif berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi dan model ekonomi. Asumsi sendiri digunakan oleh ekonom untuk menyederhanakan dunia nyata yang kompleks agar lebih mudah dalam dipahami dan dianalisis. Dengan adanya asumsi, fokus analisis bisa diarahkan pada faktor-faktor yang lebih penting, tanpa terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak terlalu berpengaruh. Contoh asumsi sendiri yaitu dalam mempelajari perdagangan internasional, sering diasumsikan hanya ada dua negara dan dua barang yang diperdagangkan. Asumsi ini memang tidak realistis, tetapi membantu memahami konsep dasar dan memberi gambaran umum tentang bagaimana perdagangan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa asumsi bukan untuk menggambarkan dunia nyata secara sempurna, tetapi untuk mempermudah pemahaman dan pembelajaran konsep ekonomi. Selanjutnya, model ekonomi. Model ekonomi adalah gambaran atau representasi sederhana dari kenyataan yang kompleks. Model membantu ekonom dalam menganalisis hubungan antara variabel ekonomi seperti harga, permintaan, penawaran, dan kebijakan.
Tujuan model ekonomi yaitu untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja. Yang kedua, memprediksi dampak dari suatu kebijakan atau perubahan ekonomi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis sederhana. Dapat disimpulkan bahwa model ekonomi adalah alat bantu berpikir yang digunakan oleh ekonom untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena ekonomi. Model ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Circular Flow Diagram, dan yang kedua Production Possibilities Frontier atau PPF, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai Circular Flow Diagram. Jadi Circular Flow Diagram merupakan model ekonomi yang menunjukkan bagaimana dolar atau uang mengaliri pasar di antara perusahaan dan juga rumah tangga. Circular Flow Diagram memiliki dua aktor utama. Yang pertama adalah perusahaan, lalu yang kedua adalah rumah tangga. Perusahaan membeli atau menyewa faktor produksi untuk menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa, lalu menjual barang dan jasa tersebut ke pasar barang dan jasa. Lalu yang kedua ada rumah tangga. Jadi rumah tangga ini memiliki faktor produksi, lalu menjual atau menyewakannya kepada perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi rumah tangga ini dapat membeli dan juga mengonsumsi barang dan jasa. Lalu di sini ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini merupakan sumber daya dalam perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi ini merupakan tenaga kerja, tanah, dan juga modal. Modal di sini dapat berupa uang, lalu bangunan, dan juga mesin. Circular Flow Diagram memiliki dua pasar utama. Pertama, pasar barang dan jasa ini merupakan tempat terjadinya transaksi antara barang dan jasa atau tempat jual beli barang dan jasa. Contohnya seperti jasa bimbingan belajar, lalu yang kedua ada supermarket, lalu yang ketiga ada toko pakaian. Lalu yang kedua, pasar faktor produksi. Jadi pasar faktor produksi ini merupakan pasar bertemunya penjual dan pembeli faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan juga modal. Contohnya seperti penyedia tenaga kerja, lalu yang kedua sewa lahan. Di sini terdapat circular flow diagram. Ini terdapat dua aliran atau panah. Yang pertama ada aliran merah. Aliran merah itu untuk input. Lalu yang kedua, aliran hijau ini merupakan aliran dolar atau aliran uang. Dalam aliran merah atau aliran input, rumah tangga akan menyediakan, menjual, ataupun menyewakan faktor-faktor produksi mereka, yaitu labor, land atau kapital, atau tenaga kerja, tanah, dan juga modal ke perusahaan. Dan perusahaan akan membeli atau menyewa faktor-faktor produksi tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Setelah memproduksi barang dan jasa, perusahaan akan menjual hasil produksi tersebut ke pasar barang dan jasa yang akan disewa atau dibeli oleh rumah tangga. Dan di aliran dolar, ketika rumah tangga menyediakan, menjual, ataupun menyewakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan juga tanah ke perusahaan, ia akan mendapatkan penghasilan atau income, dan penghasilan tersebut itu digunakan untuk pengeluaran membeli barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan akan mendapatkan revenue atau pendapatan. Pendapatan tersebut digunakan untuk menggaji, memberikan upah, sewa, dan juga profit atau menghasilkan laba bagi faktor produksi, dan gaji, upah, sewa, dan juga laba tersebut dijadikan income untuk rumah tangga. Dan hal tersebut akan berputar terus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu kurva kemungkinan produksi atau Production Possibilities Frontier atau kita bisa sebut PPF. PPF sendiri adalah grafik yang menunjukkan kombinasi dari dua jenis barang yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari PPF. Yang pertama ini ada dua jenis barang, komputer dan gandum, dan satu jenis sumber daya ini diukur dalam jam kerja yaitu tenaga kerja. Perekonomian ini memiliki 50.000 jam kerja per bulan yang tersedia untuk produksi. Nah, di sini untuk memproduksi satu komputer dibutuhkan 100 jam tenaga kerja, sedangkan untuk memproduksi 1 ton gandum dibutuhkan 10 jam tenaga kerja.
Nah, dapat kita lihat di sini adalah garis PPF yang dapat terbentuk karena X dan Y-nya, yaitu apabila kita mengalokasikan semua jam tenaga kerja kita untuk memproduksi suatu barang, seperti di komputer, nanti apabila kita menggunakan 50.000 jam kerja kita, maka akan mendapatkan hasil 500 komputer. Sedangkan apabila kita menggunakan 50.000 jam kerja kita untuk memproduksi gandum, maka hasilnya adalah kita akan mendapatkan 5.000 gandum. Maka dari itu dengan produksi yang dari titik A sampai E ini adalah titik yang sudah berada pada di garis PPF, maka produksinya tentunya akan efisien. Oke, mari kita amati poin F ini. Di sini kita ingin produksi 100 komputer dan 3.000 ton gandum. Maka yang kita butuhkan adalah 40.000 jam kerja. Sebenarnya ini possible untuk diproduksi namun tidak efisien. Kenapa? Karena kita masih memiliki sumber daya yang bisa kita memproduksi untuk lebih banyak lagi. Lalu untuk poin G, di sini kita ingin memproduksi 300 komputer dan 3.500 ton gandum. Tapi di sini kita membutuhkan 65.000 jam kerja. Ini tidak bisa diproduksi. Kenapa? Karena ini sudah di luar kemungkinan atau di luar kendali kita karena sumber daya yang kita miliki tidak dapat tersedia. Maka dari itu, kesimpulan dari PPF, titik-titik yang berada pada garis PPF seperti titik A sampai E tadi menunjukkan kemungkinan produksi yang dapat dicapai dan bersifat efisien karena semua sumber daya yang tersedia digunakan secara maksimal tanpa ada yang terbuang. Lalu yang kedua, tadi contoh untuk titik yang berada di bawah garis PPF seperti titik F, itu bisa dicapai tapi tidak efisien. Kenapa? Sebab ada sebagian sumber daya yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya masih ada pengangguran tenaga kerja atau pabrik yang tidak beroperasi. Sementara itu, di titik G tadi, itu yang berada di atas garis PPF, adalah titik yang tidak mungkin dicapai karena sumber daya dan teknologi yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ekonomi mikro dan makro. Nah, jadi ekonomi mikro sendiri adalah studi dalam ekonomi di mana rumah tangga dan perusahaan itu membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaannya dengan ekonomi makro adalah studi di ekonomi bagaimana mereka menganalisis fenomena ekonomi itu secara keseluruhan termasuk diantara ada inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan kajian sendiri ekonomi mikro adalah analisis perilaku konsumen dan produsen, menentukan harga dan jumlah barang di pasar, mengukur efisiensi sumber daya, menjelaskan pembentukan pendapatan individu, dan yang terakhir adalah membantu pengambilan keputusan bisnis. Nah, selanjutnya adalah kajian dari ekonomi makro, yaitu adalah menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mencapai pemerataan pendapatan atau cara pengurangan kesenjangan, dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan, yaitu mengenai ekspor dan impor. Dan yang terakhir adalah merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Dan yang selanjutnya di sini adalah contoh kajian dari ekonomi mikro, teman-teman. Pertama adalah mengenai berita harga cabai merah itu naik di Pekanbaru dan Semarang dengan menggunakan pertanyaan mengapa harga cabai naik, dan yang terakhir adalah mengapa selera konsumen berubah dari iPhone ke Android. Nah, itu adalah kajian dari perilaku konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh kajian dari ekonomi makro. Nah, di sini disebutkan ada inflasi tahunan RI 2,61% di 2023, didorong beras dan cabai. Nah, di sini ada pertanyaan mengapa inflasi naik. Dan yang terakhir ada berita mengenai pengangguran. Yang selanjutnya adalah ekonom sebagai saintis. Di sini mereka akan memberikan positive statement. Apa itu positive statement? Positive statement itu didasarkan pada apa yang terjadi, kemudian mengapa itu bisa terjadi. Artinya mereka menggunakan data dan fakta penelitian hasil dari lapangan atau observasi yang mereka lakukan. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri di sini ada, jika pemerintah menaikkan pajak rokok, maka kemungkinan konsumsi rokok juga akan turun. Artinya ini bisa diuji menggunakan data atau merupakan hasil dari penelitian. Dan selanjutnya adalah ekonom sebagai pemberi saran kebijakan, dan mereka akan menggunakan atau memberikan normative statement. Normative statement itu adalah menyatakan apa yang seharusnya itu dilakukan. Artinya kata kuncinya di sini adalah seharusnya atau saran.
Contohnya di sini ada pemerintah seharusnya menaikkan pajak rokok untuk mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, jadi itu sekian pemaparan materi dari saya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.